Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Salmatul Muhayah. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu sistem pengelolaan rekam medis, yaitu indexing atau tabulasi. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu pengertian indexing. Pengertian indexing adalah daftar istilah atau kata-kata penting yang tersusun secara alfabetik untuk memberi informasi tentang halaman atau kata tersebut ditemukan. Istilah dalam dunia rekam medis, indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang disusun dengan tata cara atau kebijakan suatu instansi penyelenggaraan kesehatan baik secara manual maupun elektronik yang bertujuan agar memudahkan dalam pencarian kembali kata atau istilah tersebut. Menurut Diren Yanmed tahun 2006 halaman 61, indexing adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks-indeks atau dapat menggunakan kartu indeks atau komputerisasi. Jenis-jenis indeks pengindeksan dalam rekam medis atau manajemen informasi kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah indeks pasien, yang kedua indeks dokter, yang ketiga indeks penyakit, yang keempat indeks tindakan atau operasi, dan yang terakhir yaitu indeks kematian. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah indeks pasien. Indeks pasien adalah suatu tabulasi kartu katalog yang berisikan nama semua pasien yang pernah berobat di rumah sakit. Informasi yang terdapat dalam kartu ini adalah halaman depan, terdapat nama lengkap, jenis kelamin, umur, alamat, tempat, pekerjaan, dan tanggal lahir. Untuk halaman belakang, yaitu terdapat tanggal masuk, tanggal keluar, hasil penunjang medis, kemudian dokter, dan nomor rekam medis. Ukuran kartu indeks yang dianjurkan adalah 12,5 kali 7,5 cm. Untuk rumah sakit sangat banyak penderita rawat jalannya dianjurkan menggunakan kartu dengan ukuran 4,25 kali 7,5, yaitu diperkecil supaya tidak terlalu tebal. Kemudian kegunaan kartu indeks adalah kartu indeks pasien adalah kunci untuk menemukan berkas rekam medis seorang penderita. Indeks utama pasien atau master pasien indeks yakni suatu indeks yang berisi tentang data pokok mengenai identitas pasien. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pengidentifikasian pasien yang pernah berobat di institusi pelayanan kesehatan. Secara manual, indeks utama pasien ini berwujud dalam kartu indeks utama pasien atau Q. Kemudian yang kedua adalah indeks dokter. Indeks dokter adalah indeks tentang nama dokter yang melayani pasien di institusi pelayanan kesehatan. Fungsi dari indeks dokter ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dokter dan menghitung angka kredit guna promosi dan demosi dokter berdasarkan kinerjanya. Data yang diperlukan pada indeks dokter meliputi nama pasien, nama rekam medis, length of stay atau loss, biaya pengobatan dan perawatan, hasil perawatan yaitu pulang atau meninggal yang diperlukan. 3. Indeks penyakit. Indeks penyakit adalah daftar tabulasi kode-kode penyakit yang disusun dalam masing-masing daftar sesuai dengan kode penyakitnya menurut Budi 2011. Ketentuan penulisan indeks penyakit yaitu satu jenis penyakit diikuti dengan penulisan kode ICD yaitu yang berlaku menurut Budi 2011. Manfaat indeks penyakit.
Yang pertama adalah menelusuri nomor rekam medis dan nama pasien dengan penyakit yang sama untuk disediakan dokumen rekam medisnya guna berbagai keperluan, misalnya untuk audit medik oleh komite medis. Yang kedua adalah menyusun laporan morbiditas berdasarkan umur, jenis kelamin, wilayah, dan hasil pelayanan. Hasil pelayanannya yaitu sembuh atau dirujuk atau mati kurang 48 jam dan lebih dari 48 jam. Dokter yang menangani dan bagaimana cara pembayaran pasien dalam memperoleh pelayanan tersebut. Kegunaan indeks penyakit ini yaitu menyuguhkan data pelayanan yang diperlukan dalam survei kemampuan rumah sakit. Yang kedua adalah menemukan rekam medis di mana dokternya hanya ingat diagnosis atau operasinya, sedangkan namanya tidak ingat dokter itu. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan materi pendidikan untuk mahasiswa kedokteran, perawatan, dan lain-lain. Informasi yang ada di dalam kartu ini adalah nomor kode, jumlah, bulan, tahun, nomor penderita, umur. Untuk indeks operasi ditambah yaitu dokter bedah, hari sebelum operasi, sesudah operasi, pasien meninggal keluar dengan sembuh atau cacat. Untuk indeks penyakit ditambah yaitu diagnosa lain, dokter lain, hari perawatan, meninggal atau keluar. Yang keempat adalah indeks tindakan atau operasi. Indeks tindakan atau operasi yaitu indeks tentang tindakan medis yang diberikan kepada pasien yang disusun ke dalam daftar tabulasi indeks sesuai dengan masing-masing kode tindakan medisnya. Menurut Huffman pada tahun 1994, indeks tindakan atau operasi adalah sebuah daftar nomor kode bedah dan prosedur. Ketentuan penulisan indeks operasi yaitu satu jenis tindakan medis dimasukkan dalam satu daftar indeks diikut indeks tindakan medis. Setiap nama tindakan atau operasi diikuti dengan penulisan kode tindakan yaitu ICD dan CM. Yang kelima adalah indeks kematian. Indeks kematian yaitu indeks tentang sebab kematian penyakit tertentu sebagai hasil pelayanan pasien di rawat jalan, gawat darurat, ataupun rawat inap. Indeks ini tak dapat dipisahkan antara indeks kematian dengan rawat jalan dan rawat inap. Ini saling berhubungan. Informasi yang terdapat dalam indeks kematian yaitu nama pasien, nomor rekam medis, jenis kelamin, umur, kematian, kurang dari sejam setelah operasi, dan dokter yang merawat, hari perawatan, dan wilayah. Manfaat indeks kematian ini yaitu menelusuri nomor rekam medis dan nama pasien dengan sebab kematian yang sama untuk audit kematian. Yang kedua adalah menyusun laporan sebab kematian atau mortalitas berdasarkan umur, jenis kelamin, wilayah, mati kurang 48 jam dan lebih dari 48 jam dan dokter yang menangani. Kerahasiaan dan keamanan data dan pelepasan informasi. Kerahasiaan dan privasi. Sumpah dokter atau tenaga kesehatan, kode etik tenaga kesehatan, PP nomor 10 tahun 1966, pasal 322 KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, perbuatan melawan hak atau perdata, Permenkes. Kemudian kerahasiaan terdapat dalam Permenkes 36 tahun 2012. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.